Ya, kami lanjutkan perbincangan kami mengenai apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian kemarin, mendeteksi dan kemudian menangkap beberapa terduga teroris dengan penangkapan yang dilakukan di beberapa daerah. Masih ada Pak Awi Setiono dari kepolisian dan juga Mas Ridwan Habib dari Universitas Indonesia, analis terorisme. Negara khilafah di mana Bahru Naim, ini kan kayak semacam sistem pemerintahnya tersendiri begitu. Nama Bahru Naim ini sering disebut. Nah, bisa Anda jelaskan sedikit secara singkat? Ya, kalau orang Indonesia, betul, orang Indonesia di struktur kepemimpinan ISIS di Suriah yang kami tahu itu sebenarnya ada 3, Bahrum Syah, Bahru Naim, dan Abu Jandal. Abu Jandal ini terkonfirmasi meninggal dunia dalam sebuah peperangan di sana, lalu tinggal 2, Bahrum Syah dan Bahru Naim. Nah, masing-masing sebenarnya mempunyai pengikut setia di sini. Bahru Naim ini jaringan Solo, karena dia memang besar dari Solo. Lalu Bahrum Syah ini Jabodetabek, Ciputat dan sekitarnya, Tangerang Selatan. Tetapi ketika mereka bersama-sama bergabung di Daulah Islam, mereka sudah menjadi satu dan mempunyai kesepakatan operasi untuk menjalankan tugas-tugas kekhilafaan menurut mereka di Indonesia. Salah satunya adalah melaksanakan fatwa dari Syekh Muhammad Al-Adnani, sekarang dia sudah meninggal. Tapi fatwanya adalah jika Anda berbaiat kepada khilafah, Anda anggota ISIS, maka seranglah negara-negara kafir itu, negara-negara togut itu, dimanapun Anda berada, dengan senjata apapun, dengan kondisi apapun. Inilah yang kemudian mengilhami semua serangan di seluruh dunia yang menggunakan, mungkin kita anggap remeh, pisau, kemudian bahkan kampak, lalu menabrakkan sebuah truk ke pasar Natal di Berlin baru-baru saja. Itu juga bagian dari tadi melaksanakan fatwa dari pimpinan mereka. Jadi kenapa kita, kok ada Bekasi, tiba-tiba ada Pamulang, ada Batam, ada mana lagi Payakumbuh. Ya karena mereka sedang menjalankan keyakinannya. Maka saya bilang center of gravity terror di Indonesia itu ideologi. Sepanjang ideologi ini bisa masuk ke Indonesia, bisa lewat sosial media, kemudian viral di WhatsApp dan seterusnya, dan tidak ada upaya tangkal, maka kita akan terus menghadapi regenerasi-generasi teroris yang terus-menerus ada. Mau ditangkap, dimasukkan penjara oleh Pak Awi, nanti di dalam penjara terradikalisasi lagi, Mas Bayu. Salah satunya Omen yang meninggal di dalam penggerbekan di Tangerang Selatan ini, mantan narapidana pembunuhan biasa, kemudian dia terradikalisasi sebagai upaya, barangkali estimasi kami adalah sebagai upaya pertobatan dia merasa saya habis membunuh orang, saya harus bertobat lalu masuk ISIS. Sayangnya setelah masuk ISIS harus membunuh lebih banyak orang lagi. Jadi memang ideologi ini dalam tanda petik laku di penjara. Salah satu ideolognya adalah Ustadz Aman Abdurrahman. Yang banyak kemudian mengubah pola pikir napi biasa di dalam penjara. Jadi apa yang terjadi di Indonesia, yang kemudian bisa kita tangkal, walaupun sudah ada beberapa kejadian, di Eropa juga terjadi beberapa hal. Bisa saja ini semua terhubung sebagai sebuah pemahaman idealisme yang lagi-lagi nih media sosial tadi ya menyampaikannya begitu. Nah, Pak Awi, dengan segala sel yang sudah ada sekarang, kemarin sudah ada beberapa penangkapan yang begitu cepat dilakukan oleh Densus 88. Masih berapa jauh atau bagaimana kepolisian ini melihat seluruh jaringan terorisme yang ada di Indonesia? Sudah cukup tertangkalkah atau belum, Pak Awi? Oke, kalau ditanya sudah tertangkalkah atau belum, tentunya kembali ini menjadi target operasi dari Densus 88 dan semua data ada di sana. Tentunya memang secara intelijen ada hal yang tidak bisa kita sampaikan yang nantinya kita takutkan bisa meresahkan masyarakat. Namun demikian yang jelas fakta-fakta yang kita sudah lihat sendiri bahwasanya kemarin ada 4 TKP kepolisian khususnya Densus 88 melakukan penggerbekan penangkapan itu tentunya membuktikan bahwasanya mereka ada. Dan fakta itu menjadi harus kita garis bawahi bahwasanya kita juga harus turut waspada. Kita seluruh komponen masyarakat tentunya kita juga harus bekerja sama, bahu-membahu membantu kepolisian untuk sama-sama menangkal adanya paham radikalisme ini. Ya, saya menggarisbawahi yang Mas Ridwan tadi katakan, kalau kita tidak tangkal ini akan terus berkembang. Dari Pak Awi dulu, apa saja yang harus kita lakukan Pak untuk agar paham-paham seperti ini bisa cukup teredam paling tidak?
Yang jelas kalau dari instrumen hukumnya sendiri tentunya kita sudah punya hukum ya, walaupun saat ini sudah mulai digodok terkait dengan perubahan undang-undang sendiri terkait dengan pemberantasan terorisme, sekarang digodok oleh legislatif. Kemudian yang kedua tentunya terkait dengan perkembangan paham-paham radikal yang di dunia maya. Tentunya ini nanti ada stakeholder yang tentunya juga punya tanggung jawab di sana ya, mulai dari kepolisian, Kemeninfo dan lain-lain. Dan tentunya dengan kemarin adanya perubahan undang-undang ITE terbaru, ada revisi-revisi itu tentunya juga memperkuat ya. Yang pernah kami dengarkan bahwasanya Kemeninfo ke depan juga punya kewenangan untuk melakukan eksekusi, dalam artian kalau dulu kepolisian harus bersurat ke Kemeninfo, baru Kemeninfo dimintakan ke provider terkait dengan apabila kita mengetahui atau meminta delete, mendelete terkait dengan konten-konten yang berbau radikalisme. Ke depan pemerintah punya kemampuan itu, dan ke depan Kemeninfo juga punya kemampuan untuk mempunyai alat untuk mendelete itu, sehingga dengan penyebaran-penyebaran yang masif itu juga harus dibantu oleh kegiatan represif yang ekstra betul-betul selektif, karena memang banyaknya sekali di sana itu. Baik, Pak Awi. Mas Ridwan punya tambahan soal bagaimana kita menangkal ini semua? Ya, saya kira ada dua, Mas Bayu. Yang pertama adalah tactical atau strategi penegakan hukum. Kita tahu ada Bahru Naim di Suriah, kita tahu mereka masih beroperasi dari sana, maka perlu dipikirkan bagaimana mematikan Bahru Naim. Mematikan ini belum tentu membunuh, bisa mematikan komunikasinya, atau kalau lebih bagus lagi ekstradisi. Bagaimana kemudian Bahru Naim ini bisa diambil, supaya tidak mengkoordinasi anak buahnya di Indonesia. Dan untuk tactical juga, saya kira setelah kasus Dian, perlu dipikirkan juga intelijen wanita. Bagaimana kemudian intelijen kita yang mayoritas pria, itu akan susah masuk ke kelompok-kelompok wanita mereka yang sangat tertutup, dengan pakaian yang sangat tertutup, sehingga akan susah di-intercept oleh intelijen pria. Nah, yang ketiga adalah pendekatan ideologi, Mas Bayu. Saya kira kita punya ulama-ulama di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, yang seharusnya kemudian perlawanannya dimulai, bahwa ada ideologi yang memahami Islam secara salah. Harus dimulai sejak sekarang. Betul, karena kalau tidak, anak-anak kita, adik-adik kita itu bisa belajar melalui YouTube di dalam kamar tertutup hanya menggunakan smartphone. Lalu kemudian pakai earphone, dia download tentang khilafah, terinspirasi, lalu mencari cara untuk menghubungi jaringannya lewat Facebook. Sementara Islam yang sebenarnya tidak melakukan itu di smartphone kita atau apa begitu. Exactly, saya kira ini juga harus didorong oleh pemerintah supaya kemudian Indonesia ini tidak miris ya, kalau kita kemudian lihat krisis di Suriah, Aleppo yang seperti itu, kemudian Irak yang pecah seperti itu. Saya kira Indonesia ini sejak dulu damai, Islam kita adalah Islam yang damai. Jangan sampai kemudian ideologi ini kemudian yang berbahaya ini membuat kita terpecah belah, Mas Bayu. Baik, Mas Ridwan terima kasih. Pak Awi juga terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bisa kita terus perbaiki dan menjadi kewaspadaan kita bersama.